Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, sahabat-sahabat, apa kabar Bu? Alhamdulillah ya. Ya, mohon maaf lahir batin ya Bu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah kita terus-terusan bersahabat seperti ini ya, sampai akhirat ya insyaallah. Baik, hari ini kita kembali mau belajar tentang bahasa kasih. Jadi ini part 2-nya ya. Buat ibu-ibu, teman-teman yang waktu membahas ini tidak hadir, tenang saja, saya akan ulang sedikit tentang bahasa kasih ya. Dan buat teman-teman yang waktu itu sudah hadir, pertanyaannya adalah, sudahkah mendapatkan ya bahasa kasih utama pasangan kita? Sudah dapat Bu? Sudah dipraktekkan kah? Adakah yang masih bingung, suami saya bahasa kasih utamanya apa ya? Masih bingung ya? Ada mana operator? Oh, ini mohon maaf nih, timnya Bu Aisyah semua bawa anak. Alhamdulillah. Ya. Sebetulnya bahasa kasih apa sih? Gitu ya. Jadi gini, saya ulang sedikit ya. Dulu sewaktu kita pertama kali hendak dilamar, apa perasaan ibu-ibu? Deg-degan. Apalagi? Keringat dingin? Masya Allah. Saking senangnya ya. Mungkin ada teman-teman di sini proses pernikahannya lewat ta'aruf, pertemuan gitu ya. Mungkin juga ada yang dijodohkan. Nah, saya termasuk dijodohkan. Nah, ada yang ketemu sendiri? Alhamdulillah. Ada yang dipaksa? Ya, teknik Siti Nurbaya sampai kapanpun pasti ada tuh barang satu atau dua ya. Tetapi ya, apapun itu pastinya kita merasakan sesuatu yang kalau kita bilang itulah yang namanya bahagia gitu. Ya, kenapa? Karena pada saat kita mengikuti fitrah kita sebagai seorang perempuan dan kemudian ingin menikah dengan seorang laki-laki, itu hormon bahagia di otak kita tuh banjir. Sehingga itulah salah satu dampaknya deg-degan, keringat dingin, dan selalu merasa semangat gitu ya. Nggak sakit. Walaupun diterpa hujan pada saat pertemuannya, nggak sakit. Selalu ada keinginan jumpa, gitu ya? Iya, selalu ada keinginan, dia lagi ngapain ya? Bu Aisyah, lah itu kan memang usia-usia muda kita kan? Kita kan menikah antara usia 20 sampai 30 bukan? Iya. Ada juga beberapa mungkin di atas 30 menikahnya, ya. Tetapi rata-rata antara 20 sampai 30 ya. Bahkan ada yang mungkin 18 tahun. Ada yang menikah 18 tahun? Keren. Masya Allah Ibu. Keren ya. Saya dulu pengen begitu, tapi nggak ada yang lamar. Jadi 23 tahun menikahnya ya. Nah itu. Nah pada saat itu yang disebut jatuh cinta. Ya, jatuh cinta. Nah kemudian ya kita selalu merasa dia mengerti aku, gitu ya. Selalu merasa begitu di awal-awal, oke? Ini fakta. Ini kaitannya dengan neuroscience sangat erat ya, kaitannya tubuh manusia dan kaitannya dengan tuntunan Allah untuk selalu belajar seperti ini, oke? Ya, baik. Kemudian, ya. Pada satu ketika, ya, setelah menikah, rasa itu sebetulnya
rasa jatuh cinta itu menurut para ahli psikolog dan psikiater bisa bertahan selama 2 tahun. 2 tahun. Adakah teman-teman yang sebelum 2 tahun udah kesel? Waduh. Walaupun ada namanya sedang menselaraskan bersama apa kemauan dia, apa kemauan kita gitu ya. Nah, tetapi ya kata para ahli sebetulnya pada saat pertama kali kita jumpa dengan calon kita dan sampai 2 tahun itu sebetulnya istilah tepatnya bukan cinta. Kenapa? Karena kalau cinta ini yang harus dipertahankan sampai kita akhir hayat. Nah itulah istilahnya cinta sejati. Asik. Jadi apa dong waktu pertama kali kita berjumpa dan kemudian kita deg-degan keringat dingin ya, selalu ingat itu diartikannya istilahnya adalah kesengsem. Itu bahasa Inggris bukan? Bahasa Indonesianya terpesona. Atau sekarang istilahnya kasmaran. Ya, itu. Karena banyak di antara kita selalu merasa cintaku sudah pudar gitu ya. Sebetulnya cinta itu ya tetap ada. Kenapa? Karena kalau sudah kalimatnya atau kata cinta itu sudah harus masukkan unsur ilahiyah. Ya. Melihat suami dengan cinta. Aduh. Pulang datang muka rata disuruh melihat dengan cinta. Ya. Tetapi karena udah kalimat cinta itu harus berpikir ya Allah yang datang ini adalah jodohku yang engkau tulis di Lauh Mahfuz. Harus kayak gitu tuh. Supaya muncul cinta. Gitu. Ya. Pas dia datang, jodohku. Biarpun begitu mukanya, ya gitu kan. Rata, kan kita udah belajar kan? Berapa menit laki-laki rata mukanya masuk rumah? 10 menit. 10 menit. Dan itu nggak usah lagi dipersoalkan. Dia nggak pernah senyum pada aku. Kapan Bu? Waktu baru datang emang begitu semua laki-laki. Malah aneh kalau laki-laki baru datang udah senyum-senyum. Aneh. Keren laki buka pintu. Assalamualaikum. Itu keren. Assalamualaikum. Nah, ya. Jadi semua ilmu harus digabung-gabungkan sebelum kita mengenali bahasa kasihnya, ya. Dan definisi bahwa cinta pudar, ya, itu harus mulai direvisi. Cinta sejati itu pasti sampai meninggal. Nah, jadi cinta sejati itu tetap ada. Kalau yang di awal itu namanya kasmaran. Kenapa? Itu adalah kerja dari hormon yang Allah berikan. Ya. Dan pada saat itu terkadang otak rasional kita nggak jalan. Sementara orang lain sudah bilang, terutama ibu kita kan, kayaknya kamu nggak cocok. Enggak lah ibu nggak pernah tahu aja sih, bukan jarang ketemu dia kan gitu. Ya, kayaknya ibu dengar kabar calon istrimu itu pernah 2 tahun di rumah sakit jiwa. Oh sekarang mah udah sehat. Itu ketutup loh kita semua. Ya, pas lagi kasmaran ya. Kemudian jalan-jalan di taman lihat ada suami istri bertengkar. Apa kata yang kasmaran ini? Kita nanti nggak kayak gitu ya. Ya Allah. Ya, kita jangan kayak gitu ya. Kita akan selalu mengatakan bicarakan apa yang kita mau kan. Ada gitu nggak? Ya, itu anak-anak sekarang tuh kalau saya bukan ketawain, saya cuman iya. Nanti ya. Karena ini sebuah proses yang alamiah sesungguhnya. Hanya kalau kita nggak banyak belajar, maka ya hormon ini kan berkurang. Kenapa? Karena ada hormon baru yang dipersiapkan Allah untuk ya menghadirkan manusia baru. Ya kan? Salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan manusia baru dari rahim kita. Itu hormon berbeda lagi yang Allah siapkan. Sehingga
getar-getar tadi, pesona tadi terhadap pasangan, nampaknya hilang. Tetapi cinta sejati tetap ada. Hanya ya kita mengabaikan suatu kenyataan yang dasar bahwa suami istri berbicara dalam bahasa kasih yang berbeda. Ya, si suami mengatakan, ya, kamu kenapa marah lagi? Saya apa kurangnya, kata suami. Kata istri, aku nggak rasa kamu mencintai aku, gitu. Ya, dulu kita sudah bahas di dalam bahasa kasih. Ada berapa bahasa kasih? Ada 5. Ya, nah, jadi kalau bahasa kasih itu apa maksudnya Bu Aisyah? Bahasa kasih itu adalah cara mengutarakan cinta yang dilakukan oleh kita dan dimengerti oleh pasangan hidup kita. Banyak yang nggak ngerti. Maksudnya apa? Contoh saya ya. Suami saya sudah ya mengutarakan cinta yang dia lakukan. Apa? Setiap HP saya rusak, dia siap siaga membetulkan. Ya, setiap anak-anak bayar sekolah, dia siap siaga langsung bayar. Ya. Setiap misalnya rumah saya itu bocor, dia siap siaga langsung kontak orang untuk membetulkan. AC panas, dia. Menurut suami saya, itulah cinta yang dia lakukan. Tetapi saya nggak ngerti. Kenapa? Karena buat saya, ya, cinta, kalau saya dicintai suami saya bukan itu. Kalau cuman betulin HP mah, saya panggil orang aja. Ya kan? Iya. Kemudian misalnya betulin rumah, oh saya bisa telepon, wah, punya daftar. Dan gitu. Kenapa? Karena saya bahasa kasihnya berbeda. Apa? Bahasa kasih saya itu sentuhan fisik. Bukan hubungan intim ya, kalau hubungan intim semua keluarga harus hubungan intim untuk menghadirkan manusia baru. Sentuhan fisik, paling cuma diginiin aja nih pundaknya nih. Ya Allah. Udah rasa ya Allah dia mencintai aku. Padahal cuma digini doang. Itu sentuhan fisik. Atau misalnya jalan gitu ya. Misalnya mau nyebrang digini doang. Ada. Buat saya itulah ya bahwa dia mencintai aku. Itu bahasa kasih. Belajar. Pertama yang saya pelajari adalah, dia laki-laki memang. Otaknya beda sama kita. Kedua, watak. Oh iya memang, suami istri watak harus beda. Kalau watak terlalu sama, bosan. Sama seperti, maaf, sekarang sedang juga musim di seluruh belahan dunia, ya, punya pasangan hidup sesama jenis, itu sangat membosankan. Itu sudah terbukti. Beberapa klien-klien saya yang ranah itu datang dan mengatakan bosan. Terus gimana? Kata mereka sekarang sedang banyak yang ikut komunitas ini. Jadi gampang cari yang baru. Salah satu tujuannya begitu. Ya, nah sama watak pun kalau sama persis suami istri sudah diteliti bakal cerai. Gitu. Jadi yang gimana? Yang berbeda. Mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik. Dulu kalau nggak punya ilmu kita merasa gini, aku terlalu beda dengan suami aku. Dia nggak ada samanya dengan aku. Memang harus beda. Supaya apa? Disitulah terjadi dinamisasi perasaan, dinamisasi tingkah laku untuk kita menyelaraskan. Ya. Kenapa? Rumah tangga kita itu adalah sebuah pecahan puzzle. Kita harus rangkai. Pernah lihat puzzle? Perhatikan puzzle itu lekukan sama tonjolannya pasti beda-beda. Kalau dia sama nggak masuk. Ya, malah bertolak belakang malah kalau dia sama, makanya harus beda. Ya, itu satu. Kemudian baru belajar lagi bahwa oh ada namanya bahasa kasih. Yaitu apa? Cara mengutarakan cinta yang kita lakukan. Tetapi harus difahami oleh orang itu.